Haleluya, puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi, selamat kita berkumpul di tempat ini. Kita akan segera memulai ibadah kita di pagi hari ini. Sebelum kita jauh masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita mau mempersiapkan hati, kita mau mempersiapkan pikiran kita mau siapkan bejana hati kita, agar ibadah kita pada pagi hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Melalui ibadah kita pada pagi hari ini, jiwa kita disegarkan, iman kita dikuatkan, diteguhkan, pergumulan kita dijawab oleh Tuhan. Pagi hari ini kita mau tertuju hanya kepada Tuhan. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan yang kudus.
berdiri di hadapan dengan korban pujian masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak
bilik hati kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Engkau yang mengetahui setiap hati, Engkau yang mengetahui setiap pergumulan kehidupan kami. Dan kami yakin Engkau pun yang akan membantu kami, menolong kami, menopang kami Tuhan. Sebab Engkau Allah kami yang kudus, sebab Engkau Allah yang bertata di dalam kehidupan kami, sebab Engkau Allah yang menakodai kehidupan kami. Sebab itu kami mau katakan kudus-kuduslah Engkau Tuhan. Begitupun dengan kehidupan kami, bila kuasa Roh Kudus-Mu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kuduslah Tuhan.
doa pembukaan dengan kasih Bapak Ivan bekerja dalam doa. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur kami naikkan padamu ya Bapa, Tuhan Allah kami yang hidup. Sungguh besar kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kalau kami pada pagi hari ini boleh berkumpul ada di tengah-tengah tempat ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya itu semuanya karena kasih karuniamu ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, Roh-Mu hadir tengah-tengah kami. Merapi setiap kami yang ada di tempat ini dan memimpin jalannya ibadah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap mulaikan ibadah kami. Semuanya dalam tamu, biarlah kehendak dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sidang jemaat bisa duduk kembali. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Karena begitu besar penyertaan Tuhan, apalagi seminggu yang lalu libur panjang, mungkin kita melaksanakan perjalanan libur bersama keluarga dan hari ini kita bisa lagi berkumpul di tempat ini untuk sama-sama beribadah. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan bagi kita. Amin. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu mari kita angkat pujian kita di hadapan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka. Amin. Di dalam Tuhan, katakan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, sidang jemaat berdiri di hadapan Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Katakan lagi dengan imanmu, bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka,
bersukacitalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersukacitalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersukacitalah. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Masih mau lanjut memuji Tuhan? Sebelum kita lanjut, salim kiri kanan depan belakang mau katakan, kita diberi kuasa oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Kita diberi kuasa oleh Tuhan. Kita angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Haleluya. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Kami diberi kuasa. Amin. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar, Amin. Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Kau perisai hidup kami Tuhan. Kami berdiri saat ini karena kebaikan Tuhan.
jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak haleluya, Bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. terpujilah nama-Mu Tuhan, Amin. ajaib dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, Kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja Atas dunia yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Sudah berkeringat? Haleluya. Puji Tuhan. Tiba saatnya saya akan berikan kesempatan, buka ruang untuk mungkin sedang jemaat ada yang ingin bersaksi di hadapan Tuhan. Waktu dan tempat kami persilakan. Belum ada? Puji Tuhan. Jika belum ada, kami beri kesempatan untuk semua kaum wanita untuk menaikkan kesaksian pujian yang di hadapan Tuhan.
puji Tuhan. Pujian ini mengatakan kita mau tetap setia sampai akhir. Meskipun terkadang janji Tuhan seakan-akan belum terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi kiranya pujian ini boleh menguatkan kita. Kita mau tetap setia. Kita mau tetap taat saja kepada Tuhan. Dan kita akan yakini dan imani bahwa janji Tuhan itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin belum saat ini, belum dalam waktu dekat ini, apa yang menjadi keinginan kita, apa yang kita butuhkan, yang kita perlukan. Tapi yakinlah waktu Tuhan, waktu yang terbaik bagi kehidupan kita. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau siapkan hati kita seperti tanah yang subur, agar ketika benih firman Tuhan itu ditabur, dia dapat tumbuh, berkembang, bahkan berbuah, dan buahnya manis. Sehingga banyak orang yang akan merasakan bahwa Tuhan Yesus bekerja di dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar kita, untuk keluarga kita yang jauh daripada kita, untuk teman-teman kita di kantor, lingkungan tetangga kita. Semua itu tidak mudah, saudara-saudaraku. Untuk menjadi berkat, untuk menjadi contoh itu tidak mudah, saudara-saudaraku. Tapi ketika kita mau mengandalkan Tuhan, kita mau dituntun oleh kuasa Roh Kudus, kita imani dan yakini bahwa kita bisa, kita mampu. Dan itu bukan karena kuat dan gagah kita, tapi itu semata-mata karena kebaikan Tuhan. Mari kita angkat pujian kita di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Engkaulah perisaiku. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sedang jemaat bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Engkaulah perisaiku, saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan
selalu Karena Yesus, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada petugas. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkau baik dalam kehidupan kami. Engkau tidak meninggalkan kami. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Engkau melihat keadaan kami. Engkau mengerti hati kami, mengerti pergumulan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau meteraikan firman-Mu dalam hidup kami, supaya kami dapat mengerti apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan, kami mau dengar firman-Mu dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Silakan jemaat duduk. Puji Tuhan, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasalnya yang kelima. Injil Matius pasal 5 ayatnya yang ke-8. Kami jemput kita semua bangkit berdiri untuk menghormati firman Allah. Dan kita bacakan bersama-sama ayat ini. Injil Matius pasal 5 ayat 8 dengan hitungan yang ketiga. Kita baca bersama-sama, dia berbunyi begini. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka melihat Allah. Sekali lagi. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Silakan duduk. Saudara kekasih dalam Tuhan, beberapa kata bahagia yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid. Pada waktu mereka Yesus dan murid-muridnya berada di Danau Galilea. Mereka dari kota ke kota, kampung ke kampung. Dan kemudian sampai di satu tempat di pantai Galilea itu. Ada satu bukit yang kecil. Sampai sekarang bukit itu dikatakan bukit bahagia. Mengapa? Karena disitulah Yesus mengucapkan kata-kata bahagia.
Dan itu ada satu bangunan gereja yang megah. Gereja yang kuno. Gereja wisata. Setiap jam ada orang beribadah. Karena gereja itu bukan gereja jemaat. Seperti jemaat lokal. Tetapi gereja yang dibangun untuk wisata. Tempat orang berkunjung. Di mana Yesus mengatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena mereka akan mempunyai kerajaan Allah. Miskin itu bukan berarti tidak ada apa-apa. Tetapi yang dikatakan miskin ini tidak ada benih firman di dalam hatinya dan rela menerima apa yang disampaikan oleh Yesus. Merasa kekosongan. Tetapi disebutkan mereka itu berbahagia. Karena mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita. Karena orang yang beribadah di tempat itu bukan semua orang yang senang-senang hati. Tetapi ada yang duka yang mendalam di dalam hati. Mungkin karena disakiti orang. Mungkin juga karena ada pergumulan. Atau ditinggalkan orang yang dia kasihi. Tetapi Yesus katakan berbahagia. Karena mereka akan menerima balasannya. Akan dihiburkan. Dan mereka bersuka cita. Dia sebutkan lagi berbahagialah orang yang lapar dan dahaga akan kebenaran. Karena mereka akan dipuaskan. Banyak orang yang tidak puas. Tetapi bagi orang yang haus dan lapar akan kebenaran firman Allah. Mereka ada janji akan puas. Kalau dia sudah puas dalam Tuhan, dia kemana lagi? Pasti dia berpaut kepada Tuhan. Pasti orang merindukan Tuhan. Tidak jauh dari Tuhan. Karena hanya Tuhan yang memberikan kepuasan. Apalagi yang dikatakan oleh Yesus, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka memiliki bumi. Kalau kita lihat orang di dunia ini bermacam-macam corak, ada yang agak kasar, ya. Tetapi yang disebutkan di sini orang yang lemah lembut. Karena orang yang lemah lembut ini, kemana saja dia pergi, dia diterima. Dia punya bumi ini. Haleluya. Mengapa ada orang yang ditolak? Tertolak di satu tempat. Karena dia tidak memiliki hal ini. Berbahagialah orang yang lapar akan kebenaran. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Karena mereka akan memperoleh kemurahan. Hidup dalam kemurahan. Ya. Kemurahan Tuhan
dia memperoleh sesuatu. Sebenarnya dia tidak mampu untuk memperoleh sesuatu dengan kekuatan. Tapi dengan kemurahan Tuhan, dia memperoleh apa yang dia rindukan. Yang kedelapan ini yang dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka melihat Allah. Mengapa manusia tidak dapat melihat Allah? Karena kita manusia berdosa. Allah itu roh, dia tidak kelihatan. Sama dengan angin, kita boleh rasakan adanya angin, tetapi kita tidak lihat bentuknya angin. Tetapi kita dikatakan di sini akan melihat Allah. Banyak orang yang tidak bisa percaya akan firman karena dia tidak melihat. Mana ada, kata orang di sini. Mana ada. Dia menganggap bahwa itu mustahil adanya Allah. Tetapi kita yang percaya, yang menerima dia, kita rasakan kemurahannya, kebaikannya, mujizatnya, tanda-tanda ajaib yang dikerjakannya untuk kita. Kita tidak bisa gambarkan itu seperti apa. Dulu kita tidak mengerti, sekarang Tuhan membuka mata kita melihatnya. Kebaikan Tuhan. Kita melihat anugerah Allah ada di dalam hidup kita. Sebab itu Yesus datang di dalam dunia ini. Mereka bersuka cita, orang yang percaya. Karena mereka melihat Allah beserta dengan manusia. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Kalau yang dinamakan Immanuel itu, dia menyertai kita. Murid-muridnya dituntunnya, diajarnya. Kunci kebahagiaan itu seperti apa? Ngapa anak-anak Tuhan dia bersorak-sorai memuji Allah? Karena ada sesuatu yang di dalamnya. Ada kebahagiaan. Dia melihat penyertaan Tuhan. Murid-murid tidak memahami semuanya ini. Tetapi dia berusaha untuk meyakinkan murid-murid. Karena mereka akan menjadi dasar keimanan di zaman gereja ini. Sampai kedatangannya pada kali yang kedua. Mengapa? Karena murid-murid ada yang tidak mengenal sepenuhnya. Itulah Yesus katakan,
kepada murid-muridnya. Dalam pasal 14, Yohanes 14 ayatnya yang ke-7. Yohanes 14 ayat 7 dikatakan, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Ayat yang ke-8 dalam Yohanes pasal 14 ini. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kita lihat apa yang di dalam pikiran daripada Filipus itu. Dia tidak mengenal persis. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau katakan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Kalau Filipus sudah melihat Yesus, pasti dia sudah lihat Bapa. Karena Bapa dan anak itu adalah satu. Yang dimaksudkan oleh Yesus, apakah dia percaya? Ayat 10 dikatakan dalam pasal 14 ini. Tidak percaya ke engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu? Tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Jadi kita lihat yang melakukan pekerjaannya Bapa. Banyak orang yang menawarkan Yesus. Yesus yang mana? Yang kita akui adalah Yesus yang mengerjakan pekerjaan Allah. Yesus yang dikorbankan di kayu salib. Dan Yesus yang dibangkitkan dari antara orang mati. Yesus yang naik ke surga. Itu Yesus juru selamat. Dia itulah Tuhan. Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Murid-muridnya masih ada yang bingung. Itu biasa. Apa yang kita tidak kenal pasti kita ragukan. Itu wajar-wajar. Kalau kita tidak dikenal orang, mereka meragukan kita. Tetapi bila mana mereka mengenal, pasti Dia mencintai kita. Tidak disayang kalau tidak dikenal. Jadi kita mengenal Yesus itu, Yesus yang mana? Dia datang ke dunia ini mencari orang yang berdosa supaya mereka mengenal Tuhan. Dan mereka percaya. Kalau kita tidak percaya, untuk apa kita
beribadah. Tetapi karena kita percaya. Ayat 11 dikatakan percayalah kepadaku bahwa aku dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Aku setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta di dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Kita saja yang tidak mau terlalu manja. Tetapi kalau keperluan kita untuk pekerjaan Tuhan, minta kepada Tuhan. Tuhan pasti berkenan. Tapi kalau kita minta helikopter, apa Tuhan kasih? Jangan sampai kita dikasih lalu jatuh di mana-mana. Karena Tuhan sendiri melihat kemampuan kita. Keberadaan kita. Bapa tahu tentang anaknya. Ya. Saya seorang bapa tahu hati anak saya. Kemampuannya saya tahu. Begitu juga dia percaya bagaimana kemampuan ayahnya. Demikian kita kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan mampu. Sanggup untuk melakukan segala perkara. Sebab itu kita mendengar firman Allah. Karena apa yang menjauhkan kita dari Allah? Dosa. Pelanggaran kita. Kita jauh dari Tuhan. Lihat ini perempuan Samaria. Dia bertemu dengan Yesus. Yesus katakan, berilah aku minum. Nanti aku berikan engkau minum air hidup. Dari mana engkau mau dapatkan air hidup itu? Maksudnya Yesus air hidup itu adalah firman Allah yang membawa kehidupan yang kekal. Bukan air sembarangan. Kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 4 mulai ayat 21. Dikatakan, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembah
menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Ayat 26. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Heran ini perempuan Samaria ini. Yang mereka tunggu-tunggu sudah ada. Tetapi karena perempuan Samaria ini ketemu muka dengan muka, dia menjadi orang yang percaya dan dipakai Tuhan. Dia beritahukan di kotanya. Berbondong-bondong orang mencari Yesus. Karena mereka rindu diselamatkan dari dunia yang jahat ini. Karena dunia yang jahat ini, kita ada di dalamnya. Dunia ini membenci Yesus. Dan orang yang percaya kepadanya. Seperti serigala yang buas. Yang ingin menerkam. Tapi kita disuruh oleh Yesus. Aku menyuruh kamu seperti domba di antara serigala. Sebab itu kamu harus tulus hati. Cerdik seperti ular dan tulus hati seperti merpati. Kita hanya ketulusan kita saja. Tapi yang sebenarnya dunia ini, dia tidak suka tentang Yesus. Tetapi kalau kita mengenal dia, dunia juga tidak suka akan kita. Perempuan Samaria panggil orang di kota Sigar itu. Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Wah, jadi tanda tanya. Mungkinkah? Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Dia katakan kepada murid-muridnya. Siapa yang bawa makanan kepadanya? Dia katakan ada makananku. Itu memberitakan firman. Dia kenyang. Adakah yang bawa makanan? Tidak, tapi dia kenyang. Itulah sebabnya Yesus ajar murid-muridnya. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Karena mereka akan melihat Allah. Siapa yang tidak rindu melihat Allah? Tetapi dengan keadaan kita berdosa ini, tidak sanggup orang melihat Allah. Ya. Kalau Allah itu di dalam kita, orang menghadapi kita saja dia tidak sanggup, saudara. Ya. Di keluarga kami di Manado, biasa saya punya papa, kalau makan sama-sama. Di meja makan dia memberikan komando kepada anak-anak. Dan kemanakan-kemanakan yang ikut makan. Apa yang harus dikerjakan.
Tapi saya pergi di keluarga saya belakangan ini. Sudah berubah. Mungkin karena sibuk. Penting ada makanan. Yang lapar makan. Jadi kepala rumah tangga itu tidak ada kesempatan untuk memberikan sesuatu di meja makan. Itulah generasi belakangan ini. Berbeda dengan generasi yang dulu. Ada kelebihan mereka. Tetapi ada yang mereka sudah lupakan. Ya. Kendati seorang bapak berbahagia. Kalau lihat anak-anaknya keliling di meja makan. Ya. Tapi karena anak-anak tidak mau ditegur. Tidak mau makan dengan ayahnya. Bagaimana kita membangun rumah tangga kita? Adakah suasana ini dalam rumah kita? Sudah berubah. Makanan yang enak-enak, tetapi makan sendiri-sendiri. Belakangan ini saya pergi, bukan saya jadi gemuk, pulang kekerusan. Mengapa? Karena perubahan musim. Yesus ingin memberitahukan kepada murid-murid, kamu akan berbahagia. Kalau kita lemah lembut, kita memiliki bumi ini. Di mana saja kita pergi, kita punya tempat di sana. Tapi kalau kita keras hati, kita ditolak. Tidak diterima. Ya. Penduduk dunia ini aja tidak mau terima kita, saudara. Jadi Yesus memberitahukan itu supaya murid-muridnya percaya. Percaya. Karena dengan percaya mereka bisa berubah. Bisa berubah. Karena Tuhan menginginkan perubahan kita. Dari yang tidak mengenal menjadi mengenal. Mungkin kita mengenal masih samar-samar. Ya. Belum sepenuhnya. Kita lihat di dalam di dalam 1 Korintus. 1 Korintus pasalnya yang ke-13. Ayatnya yang ke-12. Paulus katakan kepada jemaat di Korintus. Karena sekarang kita melihat di dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dalam sempurna. Seperti aku sendiri dikenal. Karena Paulus diragukan orang. Apakah dia ini utusan Tuhan atau tidak. Tetapi setelah dia dikenal orang. Oh, dia ini utusan Tuhan. Melekatlah orang Korintus kepadanya.
menerima rahmat Tuhan. Keberkatanlah orang yang menjadi percaya. Dan orang berdosa pun dapat dirubah jadi hati yang suci. Karena mereka melihat dengan sempurna. Sekarang kita hanya melihat yang samar-samar. Tapi akan ada satu waktu. Di mana Yesus ada, di situ juga kita berada. Kita bertatap muka. Kita tidak takut lagi, tidak malu lagi kepadanya karena kita sudah ditebus, kita sudah dirubah. Kita senang. Kalau kita merasakan hadirat Allah di dunia ini, kita bersekutu. Kita berdoa. Kita minta pengurapan Allah. Kita percaya Yesus mengirimkan roh penolong. Menolong kita. Kalau kita sudah melihat pertolongan Tuhan. Susah kita tinggalkan Tuhan. Kita tidak berani tinggalkan Tuhan. Ya. Sebab itu bila kita beribadah kepada Tuhan, fokuskan pikiran kita untuk beribadah. Jangan sampai kita gagal paham. Karena ada sesuatu yang menghalang-halangi kita. Tidak bisa mendengar dengan sempurna. Seorang bapa ingin memberitahukan maksudnya kepada anak-anak. Tetapi anak-anak menjauh. Tidak ada kesempatan seorang bapa memberitahukan rencananya. Sebab itu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, nyatakan kebenaran-Mu. Nyatakan rencanamu. Supaya kami mengenal Engkau yang sempurna. Nanti ada saatnya kita akan bersama-sama dengan Bapa selama-lamanya. Di dunia ini banyak pergumulan, ya kan? Kita rindu dekat dengan Tuhan. Tetapi ada hal-hal yang kita lihat menghalang-halangi kita lebih dekat kepada Tuhan. Ya. Seringkali orang yang paling dekat dengan kita. Seringkali juga orang yang agak jauh. Tetapi kita hanya disebut berbahagia. Mohon kesucian dari Tuhan. Sucikan hatiku Tuhan. Supaya aku dapat melihat lebih sempurna. Jaga hati. Ya, kita hidup di dunia ini, kita jaga hati. Ada saja tawaran orang. Ya. Oh, Yesus itu tidak mati. Tidak disalib. Banyak orang yang terkecoh. Yang sekarang menyesal. Mereka mau kembali malu.
Tapi saya sampaikan kepada saudara-saudara, tidak selama-lamanya kita bersama-sama. Ya. Tetapi bila mana firman Allah kita terima dengan kesucian hati kita, kita akan melihat rencana Allah. Kita melihat pribadinya Allah. Dan kita menjadi kesaksian. Kita hidup di dunia ini ada godaan. Ada tantangan. Jaga hati. Jangan sampai kita kotori hati kita dengan godaan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya. Jangan kita kotori hati kita dengan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Biar kedamaian itu ada. Tuhan katakan, berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka yang mempunyai kerajaan Allah. Peperangan terjadi karena keangkuhan manusia. Ya. Peperangan terjadi karena tidak mau merendahkan diri. Tapi kita anak-anak Tuhan percaya akan kebenaran Allah. Jangan sampai rusak hati kita karena tantangan godaan. Mungkin kesulitan, kesukaran yang bisa memisahkan kita. Tapi bagi anak-anak Tuhan yang mengenal Allah, tidak dapat dipisahkan dengan kesukaran yang dialami. Ya. Kalau banyak uangnya, haleluya dia. Kalau tidak ada, mungkin haleluya. Tapi kita anak Pentakosta, janganlah seperti itu. Ya. Di waktu berlimpah, di waktu susah, tetap Yesus. Dunia boleh membujuk kita. Tetapi kita menjaga hati. Jangan sampai kita dibujuk untuk jauh dari Tuhan. Mungkin khotbah ini merupakan saran yang disampaikan kepada umat Tuhan supaya beringat-ingat dalam pengiringan. Karena saya sebagai hamba Tuhan, saya kesana kemari untuk memberitakan firman Allah. Tapi kalau boleh, jemaat yang kecil yang saya layani tidak gagal paham. Mereka memahami kebenaran. Supaya mereka bersama-sama dengan Tuhan. Supaya mereka tidak terpisah dengan Tuhan. Di mana Yesus ada, di situ juga kamu ada. Hamba Tuhan Filipus itu menjadi paham. Akhirnya dia jadi penginjil. Ya, menginjil di mana-mana. Ya, kalau kita baca di Kisah Rasul, dia menginjil, membaptis orang. Tahu-tahu dia diraibkan, hilang, sudah di tempat lain. Tahu-tahu kedengaran dia menginjil di sebelah sana. Itu mujizat yang terjadi. Kalau kita percaya kepada Tuhan, mintalah apa yang kamu
perlu, Tuhan akan berikan. Kalau itu dikehendaki Tuhan, pasti ya, engkau akan melihat kebenaran Allah dan engkau berbahagia. Karena kebahagiaan itu, kebahagiaan yang seperti ini dunia tidak akan berikan. Ya. Kebahagiaan yang bertumbuh, kebahagiaan yang hidup. Sama dengan pohon hias di halaman. Kalau kita ingin lihat pohon hias itu indah, kita pangkas. Pemangkasannya memang sakit, saudara. Tetapi bila mana dia sudah bertunas, semakin indah dan indah. Haleluya. Tuhan menginginkan dunia ini lestari, saudara. Alam kita, alam yang lestari. Ya. Saya dulu menjadi perambak hutan. Ya, maaf dari petugas kehutanan, ada satu orang di sini. Ya, setelah saya bakar hutan, saya sendiri menyesal. Ya, kayu-kayu yang berharga sudah hangus terbakar. Ya. Tetapi apa boleh dikata? Tuhan akan menumbuhkan hutan ini kembali. Kita melihat hutan itu indah. Jadi kalau saya mau hiburan, mau libur-libur, bukan saya pergi libur di kota besar. Mau saja saya mau libur di hutan, saudara. Ya. Saya senang pergi melibur di hutan. Menjadi penghiburan buat saya. Sebab itu kita ingat firman Allah. Sucikan hati kita. Supaya kita melihat kebenaran Allah itu. Mari pemain musik datang di depan. Haleluya. Kita nyanyikan kembali, Engkaulah perisaiku. Haleluya. Kita doakan firman ini, supaya firman ini mendapat tempat di dalam hati kita. Saat badai hidup menerpaku,
menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Haleluya, haleluya. 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 Yesus ada di tengah-tengah kita. Dia melihat keberadaan kita. Oh, haleluya Yesus. Sembahlah Dia, sembahlah Dia. Nyatakan kehendak-Mu. Oh, mohonlah kepada Dia yang memegang kehidupan ini. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Terpujilah Engkau Tuhan, yang sudah berfirman kepada kami hari ini. Biarlah kuasa firman-Mu menjadi nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat keajaiban-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Firman-Mu selalu ada dalam hidup kami. Engkau menopang hidup kami Tuhan. Sekalipun kami ada di dalam tantangan, ada di dalam godaan, tetapi Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kami yang hadir pada saat ini. Dan seberapa telinga yang sempat mendengar firman-Mu, Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami sudah dengar firman-Mu. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Haleluya. Amin. Kami serahkan kepada pemandu acara. Haleluya, puji Tuhan. Yang terberkati oleh kebenaran firman Tuhan, lambaikan tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan memberikan korban persembahan. Sebelum persembahan dijalankan, mari kita satu di dalam doa. Segala pujian syukur kami akan kepadamu Tuhan. Terima kasih. Dan pada siang hari ini kami akan memberikan korban persembahan. Kiranya Tuhan kami dapat memberi dengan penuh ucapan syukur, memberi yang terbaik buat pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Engkau memberkati hamba-Mu yang telah memberkati kami dengan kuasa firman-Mu. Terus kuasa marifat daripada surgawi terus ada di dalam kehidupan hamba-Mu ini. Sehingga dimanapun ia memberitakan kebenaran firman-Mu, banyak jiwa yang akan dimenangkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami akan memberi persembahan dengan penuh ucapan syukur. Hanya dalam Tuhan sudah berdoa, haleluya, amin. Sambil korban persembahan dijalankan, kepada yang bertugas kami persilakan kita angkat pujian kita. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh, betapa indahnya
kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Mengurapan di kepala haru, yang kejangkut kecobanya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Bersama diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, mengurapan di kepala haru, yang kejangkut dan cobanya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Bersanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap persembahan yang boleh kita berikan. Dan kita akan masuk ke dalam warta pengumuman kegiatan 1 minggu ke depan. Yang pertama, ibadah pemuda malam ini dilaksanakan di gereja jam 18.30 WITA atau jam setengah 7 malam. Jenis ibadah sifatnya ibadah biasa. Yang kedua, hari Jumat tanggal 19 April ada ibadah wanita yang bertempat di rumah Ibu Christine, berada di Jalan Ibadah akan dimulai jam 18 atau jam 6 sore. Kemudian hari Sabtu diadakan doa puasa bagi kita semua, terkhususnya bagi para pelayan altar. Mungkin bisa mengambil waktu untuk berdoa dan berpuasa di rumah masing-masing. Jam 4 sore jika tidak ada kesibukan bisa datang ke gereja untuk dapat berdoa tutup kalian buka puasa di tempat ini. Dan akan dilanjutkan latihan jam 5 sore di tempat ini. Dan untuk para pelayan altar minggu depan tanggal 21 ini sepertinya diambil oleh kaum pria semua. WL ada Bapak Aan, pemain musik saya sendiri, Pak Ones, Adek Naik dan Saudara Edo, singer ada Adon dan Aden, LCD Bapak Ivan. Mungkin bisa mengambil waktu menyesuaikan jam untuk latihan untuk Sabtu depan. Harapannya tidak ada yang berhalangan. Jadi semua kaum pria di atas. Haleluya, puji Tuhan. Kemudian ada ibadah anak sekolah minggu juga hari Minggu depan jam 10 pagi. Terus sebelum firman Tuhan. Dan juga ada pelayannya WL Iduria. Pemain musiknya ada Kakak Aden. Jenis ibadahnya nobar, nonton bareng film Kristen. Nanti orang tuanya bisa ceritakan ke anak-anaknya, oh filmnya seperti ini. Gitu. Terus yang terakhir ada kesaksian pujian untuk minggu depan akan diisi oleh pemuda remaja di tempat ini. Mungkin itu sedikit pengumuman yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang ingin ditambahkan dari Bapak Gembala. Saudara-saudara, ada yang perlu saya tambahkan bahwa pada beberapa hari yang lalu sebelum
kuat. Ya, ini pengumuman yang kita sampaikan. Terima kasih. Puji Tuhan, kiranya besar harapan kita semua jemaat di sini. Tahun ini tahun pembangunan buat kerja kita. Dan Tuhan, kita akan tutup mata ketika kita sungguh-sungguh mau mendengarkan Tuhan. Dan juga saya tambahkan satu lagi pengumuman bagi sidang jemaat yang rindu terlibat dalam pembangunan. Sekali lagi bagi sidang jemaat yang rindu terlibat dalam pembangunan, bisa membantu dalam bentuk list iuran dana semester 1. Jangan lupa, jangan malu untuk bisa datang untuk mengisi listnya ke Mama Adon atau ke ketua panitia. Jangan saling tunggu-menunggu, nanti akhirnya tidak terisi. Seberapun yang kita punya, pakai hikmat agar kita bisa memberi yang terbaik buat pelayanan pembangunan gereja seperti ini. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi menjelang siang hari ini. Saya undang sidang jemaat berdiri. Kita akan pujian kita di hadapan Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Bapak tutup. Terima kasih Tuhan. Engkau ajaib dalam hidup kami. Biarlah keajaiban-Mu selalu menyertai kami. Kami dapat melihat tanda-tanda heran yang menyertai kami dalam pelayanan kami. Dan kami dapat melihat berkat-berkat Tuhan menjadi nyata bagi umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Semua pengorbanan anak-anak-Mu, korban apa saja yang mereka sudah lakukan, Tuhan Engkau balas limpah berkat sesuai dengan janji sabda.
kekasih-kekasihku, marilah kita pulang dari sejahtera. Biarlah kiranya rahmat dari Allah, persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai hari Maranatha, Yesus datang pada kali yang kedua. Inilah menjadi doa kami dalam berkat nama Yesus. Haleluya.